Halo, selamat pagi. Masih dengan temanku Mbak Salma. Saya akhir-akhir ini kan membahas dan insya Allah ya, sering akan membahas tentang jagat anyar gitu, zaman baru. Saat ini saya sedang menikmati zaman sekarang. Itu patung pesawat. Nah, itu patung pesawat Gria Santa, saudara. Itu kalau saya ke arah sana, ke arah utara, dari patung pesawat ke arah utara. Nah, mumpung masih seperti ini, itu sudah tidak ada. Kayak yang saya lihat dari saya itu bukan seperti itu. Ketinggian dan kemegahannya tidak seperti ini. Seperti apa ya? Seperti etnik, seperti bangunan-bangunan yang sangat indah, mewah, megah, tapi tidak mengurangi kelampauannya. Misalnya semacam kayak candi gitu, ya tidak seperti candi tapi bangunannya seperti ada jalan-jalan melayang begitu saja, seperti kayak bukan flyover, bukan semacam itu, beda. Karena di sana itu saya melihat ada kuda terbang semacam itu, kuda-kuda, dan tidak hanya sekedar kuda terbang, ada seperti kayak modus kayak mobil terbang begitu, seperti apa ya, dan ada drone itu sebenarnya tidak kelihatan, semacam gelembung begitu, tapi di mana-mana ya, entahlah, itu saya sulit banget kalau digambarkan, sulit. Itu drone-nya itu seperti stick PS semacam itu, dan pernah sekilas saya melihat seorang, bukan itu Ratu Adil atau ini atau punggawa yang lain, itu saat di Ratu Adil dengan beberapa orang di belakangnya, saat melintas terbang, kudanya hitam, padahal kapan itu saya melihatnya kan kuda putih. Kalau ini enggak kuda terbang, tapi seperti melewati, ada orang-orang di sekitarnya semua merunduk seperti ini, enggak ada yang berani mendongakkan kepala, menghormat dengan sopan, dan sang ratunya itu juga menghormati dengan senyuman-senyuman, dengan menebarkan seperti aroma bunga-bunga, seperti energi-energi yang tersebar semacam itu. Jadi ya, saya tidak bisa mengasumsikan bahwa itu begitu gitu guys, sebenarnya saya nggak tahu, karena visual yang saya dapatkan tidak hanya sekedar gambaran, tapi tidak ada suaranya saja, jarang sekali ada suaranya. Ya kan ada suaranya, tapi hanya beberapa musik seperti lesung-lesung, itu pun kadang berbeda-beda, saudara. Jadi kita sebagai seorang hamba yang berpasrah dan mengharapkan sesuatu yang positif, karena jarang sekali saya melihat segala seperti itu. Yang pernah saya lihat hanya kalau soal kisah-kisah yang menyedihkannya itu adalah saya pernah melihat air menggenangi, seperti daratan itu tergenangi air, dan ada balok-balok es di atasnya serta dengan mayat-mayat
yang kemambang atau mayat-mayat yang di atas apa nyembel begitu. Ya kalau mana itu ada pesawat hitam dan sebagainya, sulit sekali dijelaskan. Saudara, saya mencoba mengutarakan beberapa yang saya ingat karena banyak sekali, penuh saya, memori saya banyak sekali, sehingga yang akan saya utarakan yang mana dulu terkadang tergantung kerentak hati, saudara. Bagi penjenengan menganggap ini bohong, ya silahkan. Makanya itu saya melabelnya dongeng. Karena kenapa saya melabelnya dongeng? Karena agar tidak usah merecoki seperti yang masing-masing kan mendapat gambaran, saudara. Dan lalu kalau nggak sama dengan gambarnya mereka dapat, mencaci maki saya, menghujat, nada tidak sopan, meskipun kadang tidak misu ya, tetapi kok nadanya menghina, menyepelekan. Saya bukan pengen dihormati apa, saya menghormati Anda, jadi saya mau mendapatkan timbal balik seperti itu. Meskipun sama tidak apa-apa, setidaknya kalau Anda tidak menyukai saya, tidak usah komen seperti itu. Ya, ada satu komentator yang karena saya tuh suruh bicara sopan nggak mau, gini-gini, padahal dia udah nggak miso, biasanya miso. Itu karena nyereweti, ngerecoki terus, karena ingin dibilang suka menggoda. Tidak seperti itu, menujangka tidak memaksakan diri mau ngerecoki orang, itu tidak suka menggoda. Pengen diarani Satrio Piningit menggoda, suka menggoda, tertawa, bukan mentertawakan orang atau menjahili orang, tidak seperti itu. Karena memang satu ada channel satu yang dia suka menggoda, bukan menggoda sing bertujuan menjatuhkan orang, bisa dipikirkan ya saudara. Kita secara dewasa lah, pengertian menggoda itu secara luas ya, tapi terus tidak digunakan untuk melabeli dirinya Satrio Piningit lalu menggoda atau dengan nada menjatuhkan orang, membunuh karakter pemilik channel seperti saya karena ada niat mau merekrut, membuat masalah dulu dengan saya. Tidak seperti itu, tidak semua orang, saudara, mengawali hubungan harus dengan membuat masalah. Iya, kalau yang dibuat masalah itu masih seperti anak-anak, dibuat masalah agar bisa berteman. Oh, tidak begitu kalau saya. Ya, orang masing-masing. Ya, kalau ada orang bilang jangan terlalu benci, nanti bisa jatuh cinta, itu kan terkadang tidak semua orang. Maaf, bagi saya tidak seperti itu. Sorry saja. Ya, kalau saya ya tetap, kalau kamu datangnya dari saya melalui konflik ya, akhirnya saya akan berkonflik dengan Anda meskipun berteman. Saya tuh orangnya suka memaafkan, saudara, tapi saya tidak pernah melupakan hal baik ataupun yang tidak baik. Semua saya ingat, karena saya akan membalasnya, bukan membalas karena dendam. Ya, semua masing-masing mendapat karmanya. Dan mungkin ya kalau menurut saya yang terbalas dengan saya, berarti tidak sengaja saya mengkarmakan karena yang harus diterima. Jangan untuk membiarkan karma atau memutus karma itu adalah dengan pengakuan dengan apa dosa yang dilakukannya, niat apa yang dilakukannya, niat buruk apa yang dilakukan, utarakanlah. Dan penyesalan harus ada di sana. Kalau Anda mengakui tanpa penyesalan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain atau mengorbankan yang lain untuk kepentingan sendiri, tidak bagi saya. Ya, orang masing-masing saja. Saya tidak akan tertekan atau terintimidasi ataupun tunduk pada hal demikian. Kalau Anda mencari nama, mencari validasi, saya tidak begitu. Saya tidak mencari validasi. Saya baik pada orang yang baik pada saya, baik dalam perilaku maupun prasangka. Mengatur saudara, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Suaranya sangat keras di sini karena lalu lalang. Semoga bisa terdengar suara saya.
Ayu.